Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ababil Channel yang dirahmati Allah, pelaku zina yang seringkali dikaitkan dengan dosa besar dalam pandangan agama umumnya dianggap membawa azab yang berat, baik di alam kubur maupun di akhirat. Namun dalam kisah ini terdapat kejadian luar biasa yang melawan keyakinan umumnya seorang pelacur yang jasadnya tetap utuh dan mengeluarkan aroma wangi meskipun telah terkubur selama 5 tahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Berikan like pada video ini supaya konten dakwah Islami semakin populer. Bagikan video ini sebagai jalan dakwah Anda kepada keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Semoga semua itu dinilai sebagai pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di sebuah kampung yang terletak di pinggir kota besar, hiduplah seorang wanita bernama Ica. Ica adalah anak yatim piatu sejak kecil, namun keberuntungannya tidak pernah surut. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia tumbuh menjadi gadis yang cerdas, penuh prestasi dan sangat baik hati. Warga kampung sering memuji kecerdasan dan kebaikan hatinya. Setiap lomba atau kegiatan sekolah, Ica selalu menjadi juara. Ia sering mendapatkan beasiswa dan bantuan dari para dermawan yang melihat potensi dalam dirinya. Ica itu anak yang luar biasa. Dia pasti akan membawa nama baik kampung ini, kata Pak Tarman, kepala desa, setiap kali melihat Ica menerima penghargaan. Masa kecil Ica dihabiskan dengan belajar dan membantu di warung kecil milik bibinya. Satu-satunya keluarga yang ia miliki. Meskipun hidup dalam kesulitan, semangat Ica tidak pernah surut. Ia bercita-cita menjadi seorang dokter agar bisa membantu orang lain, terutama mereka yang tidak mampu. Namun kehidupan memiliki caranya sendiri dalam menguji manusia. Ketika Ica menginjak usia dewasa, hatinya hancur oleh seorang pria bernama Arif yang sangat dicintainya. Arif yang awalnya mengaku mencintai Ica mengkhianatinya dengan meninggalkan Ica untuk wanita lain yang lebih kaya. Patah hati membuat Ica kehilangan arah. Dalam keputusan dan sakit hati yang mendalam, ia merasa hidupnya tidak lagi memiliki makna. Setiap mimpi dan harapan yang telah ia bangun hancur berkeping-keping dalam keadaan terpuruk. Ia memilih jalan yang kelam. Ia terjun ke dunia prostitusi, sebuah dunia yang ia tahu akan menghancurkan masa depannya. Namun sakit hati dan pengkhianatan membuatnya merasa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Ica, kenapa kamu memilih jalan ini? Tanya Viola, seorang sahabat sesama pelacur yang merasakan kesedihan di balik senyuman Ica. Aku tidak tahu Viola. Mungkin aku hanya ingin melupakan rasa sakit ini, jawab Ica dengan suara serak. Ica menjadi pelacur terkenal di kota besar. Meskipun terpuruk, kecantikan dan kecerdasannya menarik banyak pelanggan. Namun kehidupan malam itu bukanlah kehidupan yang sesungguhnya yang ia inginkan. Di balik senyum palsu dan tawa, terpaksa hatinya terus merintih. Tahun berganti dan kehidupan malam mulai memakan korbannya. Ica didiagnosa menderita penyakit kronis yang membuatnya harus terbaring di ranjang. Ironisnya, dalam masa-masa kritis itu tidak ada satupun teman atau keluarga yang datang menjenguknya. Kehidupan yang pernah memujanya kini terbalik meninggalkannya sendirian. Orang-orang yang dulu memanfaatkannya kini menghilang dan Ica harus menghadapi kesakitan fisik dan emosional tanpa dukungan siapapun. Ica, kamu harus kuat, kata Viola, satu-satunya sahabat yang masih peduli sambil menggenggam tangan Ica yang lemah. Aku mencoba Viola, tapi rasanya semakin berat setiap hari, balas Ica dengan suara lemah. Hari demi hari ia lalui. Ia merasakan tubuhnya semakin terombang-ambing dalam gelombang penyakit yang tak kenal ampun.
Setiap hembusan napasnya menjadi semakin berat seperti beban dunia yang terus menekan. Meskipun telah berjuang sekuat tenaga, akhirnya Ica pun meninggal dunia. Ketika Ica meninggal, kematian tidak dianggap lebih dari kematian seekor binatang. Warga kampung yang pernah memujanya sebagai anak yang cerdas dan baik hati, kini melihatnya sebagai mereka menolak menguburkan jasadnya di pemakaman umum kampung. Satu-satunya orang yang peduli adalah Viola. Dengan air mata yang mengalir deras, Viola menguburkan Ica di sebuah tanah kosong dengan cara yang sangat sederhana dan jauh dari kata layak. Ica dimakamkan tanpa penghormatan, hanya kesedihan Viola yang mengiringi kepergiannya. "Maafkan aku Ica, aku hanya bisa memberikan ini," ujar Viola sambil menaburkan bunga liar di atas kuburan sederhana itu. 5 tahun berlalu dan kenangan tentang Ica perlahan memudar dari ingatan warga kampung. Kehidupan terus berjalan dan tidak ada yang mengingat wanita yang dulu dikenal sebagai pelacur itu. Ia hanyalah selembar kenangan yang harus dihapus dari sejarah kampung. Sebuah desa yang sangat kolot yang masih menganggap bahwa kesalahan besar adalah vonis seumur hidup bagi yang melakukannya, terutama bagi Ica yang tak berdaya. Pada saat itu, sebuah proyek besar pembuatan jalan tol kebetulan melewati kampung tersebut, termasuk tanah tempat Ica dikuburkan. Ketika alat berat mencoba menggali tanah itu, mereka menemukan bahwa kuburan Ica tidak bisa ditembus. Berulang kali mereka mencoba, namun alat berat tersebut selalu mengalami kegagalan. "Apa yang terjadi? Kenapa alat berat tidak bisa menggali di sini?" tanya seorang mandor proyek. "Kita coba pakai cangkul saja Pak," jawab seorang pekerja. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggali dengan cangkul biasa. Ketika kuburan Ica digali, semua orang terkejut. Jasad Ica tetap utuh dan mengeluarkan bau harum yang sangat wangi, tidak seperti jasad yang telah dikuburkan selama 5 tahun. Kejadian ini membuat warga kampung tertegun dan mulai bertanya-tanya tentang siapa Ica sebenarnya. Viola, sahabat yang menguburkan Ica, akhirnya bercerita. Ia mengungkapkan bahwa setahun sebelum meninggal, Ica telah bertaubat dan meninggalkan profesinya sebagai pelacur. Namun Ica tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun, termasuk kepada Viola. Semua itu ia tuangkan dalam sebuah buku harian yang ditemukan oleh Viola setelah Ica meninggal. Sebelum meninggal, Ica teguh menjalankan segala ibadah yang Allah perintahkan dengan penuh keikhlasan. Ia tidak hanya menjalankan kewajiban, tapi juga menunaikan ibadah sunnah dengan penuh kesungguhan. Setiap kali berdoa, ia merendahkan diri di hadapan Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa besar yang telah ia lakukan. Mendengarkan kisah Viola, seluruh warga kampung menangis penuh penyesalan. Mereka merasa bersalah telah menolak dan menghina Ica selama ini. Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan penyesalan, warga kampung menguburkan jasad Ica kembali, kali ini dengan upacara yang layak disertai doa-doa kebaikan yang dipanjatkan warga untuknya. Kuburannya dihiasi bunga-bunga dan diberi nisan yang indah menandakan penghormatan mereka yang terlambat. Kisah Ica menjadi pelajaran bagi warga kampung tersebut. Mereka belajar untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan masa lalunya. Ica yang pernah dianggap sebagai aib kini dikenang sebagai simbol penyesalan dan pengampunan. Seperti bunga yang tumbuh di tengah padang gurun, kehidupan Ica menunjukkan bahwa keindahan dan kemurnian hati dapat muncul di tempat yang paling tak terduga. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.